Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa ya anak-anak Miss. Nah, baiklah, hari ini Miss akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara. Nah, tentu dulu pas kelas 11 anak-anak Miss pernah belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak? Apa sih itu hak, apa itu sih kewajiban? Kira-kira ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Oke, kalau misalnya sudah lupa nggak apa-apa. Nah, jadi kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara. Nah, berarti di sini kita akan bahas permasalahan dalam pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara. Nah, anak-anak Miss, di sini anak-anak Miss bisa lihat, bisa amati, perhatikan gambar ya. Nah, jadi pada gambar tersebut memang terlihat suasana lalu lintas di salah satu kota di Indonesia. Jadi berdasarkan gambar tersebut, anak-anak Miss bisa lihat kira-kira yang mereka lakukan itu positif apa negatif. Nah, tentu saja negatif kan. Nah, kenapa? Seharusnya pengendara motor ketika dia berhenti di lampu merah, dia tidak boleh seperti itu. Dia harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Supaya apa? Negara itu aman, tertib, dan damai. Nah, pada bab 1 ini akan dibahas secara lebih mendalam ya anak-anak Miss berbagai kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban serta latar belakangnya. Nah, jadi pada subbab A kita akan belajar mengenai makna hak dan kewajiban itu apa. Pada sub B, kita akan belajar mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Dan yang subbab C, kita akan membahas tentang mengenai penanganan pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara. Nah, coba anak-anak Miss amati gambar lagi yang kedua. Kira-kira tertib nggak? Nah, semua orang memakai helm, semua orang memakai kaca spion, semua orang ketika lampu merah dia berhenti. Nah, itulah salah satu contoh perilaku baik dalam berkendara. Nah, tapi lihat di sini gambar yang nomor 3 selanjutnya. Kira-kira ada yang kesalahan nggak? Iya, ada. Nah, Miss bisa mati ya, gambar 1, gambar 2, gambar 3. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang makna hak dan kewajiban warga negara dulu ya. Oke. Menurut Dr. Natanagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Nah, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Jadi hak itu kalau menurut Natanagoro itu menerima adalah hak kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya atau diterima. Dan kalau menurut Jim Lee, pengertian hak warga negara. Nah, jadi sebenarnya berbeda dengan pengertian hak asasi manusia. Namun karena hak asasi manusia ini kan sudah tercantum dalam Undang-Undang 1945, hak tersebut secara resmi menjadi hak konstitusi setiap warga negara. Nah, jadi hak yang diatur oleh undang-undang. Nah, itu makna kewajiban hak warga negara menurut pendapat para ahli. Nah, menurut KBBI itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak berarti kewenangan anak Miss, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekuasaan yang benar atau sesuatu atau untuk menuntut sesuatu kewajiban. Berarti keharusan sesuatu yang harus dilaksanakan atau segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Nah, oke. Nah, sedangkan pengertian warga negara menurut KBBI yaitu penduduk dari sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga anggota atau warga negara itu. Nah, itulah menurut pendapat para ahli mengenai makna hak warga negara.
Nah, di sini ada pendapat dari Dr. Notonegoro, menurut Jimli, lalu menurut KBBI. Nah, lanjut ya anak-anak Miss. Oke. Nah, anak-anak Miss bisa buka buku halaman. Di sini ada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang warga negara, antara lain sebagai berikut. Nah, jadi anak-anak Miss bisa buka bukunya halaman 7. Nah, di situ ada banyak sekali pasal. Sekitaran ada 39 pasal. Pasal tentang hak warga negara. Oke, anak-anak Miss bisa lihat hak warga negara itu apa di sini. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1. Oke. Nah, apa berbunyinya? Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, itulah tadi bunyi pasal 27 ayat 1 yang mengenai tentang hak warga negara. Oke. Sedangkan yang nomor 2 pasal 27 ayat 2 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Nah, jadi manusia itu berhak untuk menentukan pekerjaannya, untuk menghidupkan dirinya, keluarganya dan lain sebagainya. Nah, dia punya hak. Nah, sekarang pasal 27 ayat 3 berbunyi yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, jadi ketika ada pembelaan negara, ada permasalahan negara, itu kita wajib untuk membela negara kita. Kenapa? Karena kita adalah orang Indonesia, kita berasaskan Pancasila dan kita mempunyai satu kata yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun beda kita tetap satu. Nah, kita harus membela negara kita. Nah, selanjutnya pasal 28 yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, jadi dari pasal 28 itu bahwasanya artinya kita itu berhak untuk berserikat, untuk berkumpul, untuk mengeluarkan pendapat, lisan maupun tulisan. Nah, itu sudah diatur dalam undang-undang. Oke, itu hak kita boleh. Nah, lanjut ya. Pasal 28, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jelas, setiap orang berhak untuk hidup. Nah, itu sudah diatur dalam undang-undang. Nah, Miss, gimana kalau misalnya hidup kita ini terancam? Ya, kita bisa melaporkan ke pihak berwajib, kita bisa melaporkan ke kantor polisi. Kenapa? Karena sudah ada undang-undang tersebut. Nah, siapa orang yang mengancamnya itu akan kena sanksi pidana, bisa teguran, bisa. Oke, lanjut. Pasal 28B ayat 1. Apa sih bunyinya? Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, ini sering terjadi banget ya permasalahan ini di Indonesia. Adanya kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak, sehingga anak-anak banyak seperti ketakutan berlebihan. Nah, jadi anak-anak itu tidak mendapatkan haknya. Nah, itu bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib. Karena apa? Karena anak-anak itu sudah diatur oleh undang-undang. Nah, itulah tadi beberapa pasal yang menjelaskan tentang hak warga negara. Sebenarnya masih banyak lagi. Jadi anak-anak Miss silakan baca buku ya. Baca buku halaman di situ pasal tentang hak kewajiban warga negara itu dari halaman 7 sampai halaman 9. Oke. Nah, selanjutnya baik, mungkin itu dulu penyampaian dari Miss pada pertemuan ini. Nah, semoga kalian sering baca-baca buku. Nanti kalau tak paham, tanya aja sama Miss ya, anak Miss ya. Oke, terlebih terkurang Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.